warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan wawasan Nusantara yang beranggotakan saya Aswana Yulita dengan NIM 222-111-250. Saya Sinta Nyani dengan NIM 222-111-253. Saya Saudara Fitria dengan NIM 222-111-254. saya Rizal Arifin dengan NIM 222-111-278. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Teori geopolitik. Secara harfiah, geopolitik adalah geo berasal dari geografi dan politik artinya pemerintahan. Jadi, geopolitik artinya cara menyelenggarakan suatu pemerintahan yang disesuaikan atau ditentukan oleh kondisi konfigurasi geografinya. Asas wawasan Nusantara yang pertama, kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. 2. Keadilan yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah usaha dan kegiatan baik orang-orangan, golongan, kelompok maupun daerah. 3. Kejujuran yang berarti berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar. 4. Solidaritas yang berarti diperlukan rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. 5. Kerjasama berarti adanya koordinasi antara kelompok kecil maupun kelompok besar akan tercapai demi menciptakan sinergi yang lebih baik. 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang keluar. Arah pandang keluar menunjukkan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, kedudukan sebagai landasan nasional. Fungsi wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. 2. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandang geopolitik Indonesia dalam lingkungan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Tujuan wawasan Nusantara. 1. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Selanjutnya, tantangan wawasan Nusantara. 1. Sikap mental para penguasa daerah dan rakyatnya yang mempersepsikan diri sebagai pihak yang harus dilayani oleh rakyatnya. 2. Kewenangan pemerintah mengenai tugas dan tanggung jawab. 3. Pemasukan keuangan daerah. Penguasa daerah membuat peraturan yang memungkinkan memperoleh pendapatan.
4. Aparatur pemerintah daerah, rendahnya kualitas aparatur pemerintah daerah karena rekrutmen yang kolusi dan nepotisme. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara di kehidupan politik. 1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang. 2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai hukum yang berlaku. 3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme. 4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan. 5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik. Implementasi wawasan Nusantara, kehidupan ekonomi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan ekonomi. Yang pertama adalah wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang cukup besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah besar. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Ini mencakup kehidupan sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial. Yang pertama, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Yang kedua, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata, memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Selanjutnya adalah kehidupan pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pula juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Yang kedua, membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana memadai bagi kegiatan pengaman wilayah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.